pagi Bapak dan teman-teman. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Paskabadi Simanullang. Saya Felix Huta Barat. Dan saya Rin Amelia Boros Regar. Di sini kami akan mempresentasikan presentasi kelompok kami, yaitu membangun server Single Sign-On atau SSO menggunakan protokol OAuth versi 2 dan OpenID Connect pada Kali Linux. SSO adalah konsep di mana pengguna cukup melakukan login satu kali di sebuah pusat autentikasi, lalu bisa mendapatkan akses ke berbagai aplikasi lain yang terhubung tanpa perlu login lagi. Dalam membangun sistem ini, kami menggunakan dua teknologi, yaitu yang pertama OAuth versi 2, yaitu sebuah protokol untuk otorisasi, yaitu sebuah sistem yang memberikan kunci akses terbatas kepada aplikasi tanpa harus memberikan kunci utama atau password. Yang kedua, kami menggunakan OpenID Connect, yaitu lapisan di atas OAuth versi 2 yang menambahkan proses autentikasi atau verifikasi identitas. Jika OAuth versi 2 memberikan kunci, OIDC memberikan siapa pemilik kunci tersebut. Arsitektur yang kami gunakan untuk membangun sistem ini yaitu yang pertama ada Identity Provider, yaitu pusat autentikasi atau gerbang utama. Di sini kami menggunakan Keycloak, sebuah software open source standar industri. Selanjutnya, kami menggunakan Relying Parties atau klien, yaitu aplikasi-aplikasi yang mempercayai Keycloak mungkin dalam proyek ini. Kami membuat 3 halaman, yaitu Nexus, Arcana, dan Aegis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya, Felix. Selanjutnya, kami menggunakan sistem operasi Kali Linux yang dijalankan di Oracle VirtualBox. Nah, server SSO kami, yakni Keycloak, berjalan sebagai service di dalam Kali Linux. Nah, ini dia berikut Keycloaknya. Aplikasi klien yakni dibangun tanpa framework, menggunakan HTML untuk front-end dan Node.js, murni untuk backend yang minimalis saja, untuk benar-benar memahami alur kerja protokolnya saja. Baik, saya akan masuk ke tahap implementasi. Yang pertama, yakni langkah pertama kita adalah menyiapkan gerbang utama kita. Nah, gerbang utamanya yakni Keycloak itu sendiri. Pertama-tama, kami di sini sudah membuat real alamnya, yakni Nexus SSO. Nah, real alam ini seperti sebuah kerajaan lebih yang bisa kita bilang seperti itu. Selanjutnya kita membuat usernya. Nah, di sini kami sudah membuat 3 user, yakni Felix, Pasca, dan Ririn. Setelah usernya kita daftarkan, selanjutnya adalah klien. Nah, di sini seperti yang sudah dijelaskan kawan saya tadi, kami membuat 3 klien, yakni yang pertama ada Nexus App, yang kedua ada Arcana App, dan yang ketiga ada Aegis App. Oke, setelah itu di dalam Nexus App ini dan di dalam setiap Nexus App maupun Arcana App atau Aegis App, dia ini terdapat client secret password yang tersimpan di dalam tab credentials. Nah, ini dia client secretnya. Oke, setelah Keycloak siap, kami membangun 3 aplikasi web yang sederhana. Nah, ini dia contohnya. Yang pertama yakni index.html. Nah, ini adalah halaman utama yang berisi tombol login. Tombol ini bukan form biasa, melainkan sebuah tautan khusus yang mengarah ke halaman login Keycloak tadi. Selanjutnya ada dashboard HTML. Nah, halaman ini yang akan kemudian ditampilkan setelah login berhasil. Nah, karena ini masih baru prototipe, maka kami hanya menghadirkan atau hanya menampilkan halaman utamanya saja. Selanjutnya yakni adalah server.js. Nah, ini adalah backend-nya, ini adalah backend kami yang menangani bagian paling kritis dari alur OIDC, yaitu proses penukaran kode dengan token tadi. Seperti yang kita lihat di sini dimasukkan tokennya.
Nah, ketika pengguna login di Keylog ini dan berhasil, maka Keylog akan mengarahkan mereka kembali ke aplikasi kita di alamat callback sambil membawa sebuah authorization code. Nah, setelah itu backend JS kemudian melakukan tugasnya, yakni menerima authorization code tadi. Nah, backend server JS tadi yang telah kita buat kemudian melakukan suatu tugas, yakni menerima authorization code tersebut. Nah, selanjutnya server menghubungkan Keylog kembali. Setelah itu server menghubungkan code tersebut beserta client ID dan client secret miliknya. Jika semuanya cocok, maka Keylog akan membalas dengan sebuah akses token yang memberikan bukti sah bahwa pengguna telah berhasil login. Setelah mendapatkan token, server mengarahkan pengguna ke halaman dashboard. Untuk lebih jelasnya, akan dilanjutkan oleh rekan saya Ririn. Nah, sekarang selanjutnya kita akan melihat bagaimana sistem ini bekerja secara langsung. Kita akan melakukan demonstrasi di layar. Nah, di sini kita memiliki 3 jendela terminal, masing-masing menjalankan server untuk Nexus di port 3000, Arcana di port 4000, dan Aegis di port 5000. Nah, kita akan membuka browser dalam mode incognito untuk memastikan sesi yang bersih. Pertama, kita akan mengunjungi aplikasi Nexus di localhost 3000. Kita klik tombol login dengan akun pusat. Nah, browser akan diarahkan ke halaman login Keylog. Ini adalah gerbang utama kita. Kita akan login menggunakan akun yang sudah kita daftarkan. Nah, setelah berhasil, kita kembali diarahkan ke aplikasi Nexus untuk masuk ke halaman dashboard. Proses login pertama selesai. Nah, sekarang keajaiban SSO, kita akan buka tab baru dan mengunjungi aplikasi Arcana di localhost 4000. Kita klik login di Arcana. Nah, perhatikan kita tidak melihat halaman login Keylog lagi. Nah, browser secara instan mengarahkan kita ke dashboard Arcana. Ini karena Keylog sudah mengenali saya dari sesi login sebelumnya. Nah, hal yang sama terjadi jika kita mengunjungi Aegis di localhost 5000. Nah, jika kita klik login dan langsung masuk. Nah, ini membuktikan bahwa dengan hanya satu kali login, pengguna bisa mengakses ketiga aplikasi yang terhubung. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai proyek pembangunan server single sign-on. Terima kasih atas perhatiannya.